Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riyadsport kembali menyapa Anda. Oke, pekan terakhir putaran pertama akan segera bergulir ya. Berbagai pertandingan telah dilewati selama 16 pekan ini dan berbagai kontroversi dan juga pernak-pernik Liga 1 pasti menyelimuti Liga Dagelan ini ya. Nah, kita akan bahas sebuah pertandingan yang tentu saja pertandingan ini juga sangat seru ya, antara Persib Bandung lawan tim yang tengah diselidiki, yakni PSS Sleman. Menariknya laga ini adalah ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada juga semacam intrik tersembunyi, baik itu dari klub Persib, baik itu dari klub PSS Sleman maupun dari PSSI. Nah, apa itu? Kita akan cari tahu dan bahas sama-sama di prediksi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua persiapan kedua tim ini dan juga ada siapa saja sih yang bakalan absen di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya masih sama ya. Cukup klik subscribe bagi yang belum subscribe dan juga aktifin tuh notifikasi loncengnya. Agak belibet saya ngomong. Biar setiap kami update video yang terbaru, kalian yang pertama akan mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa share, like-nya juga ya. Dan inilah beberapa hal yang bisa kita kulik ataupun prediksi singkat kami sebelum laga antara Persib Bandung kontra PSS Sleman. Persib Bandung akan lakoni laga terakhir putaran pertama Liga 1 2023-2024. Kali ini Persib akan menyambut tim yang lagi goyang. Enggak gitu juga maksudnya. Maksudnya goyang di sini, tim ini lagi kena masalah dan bisa saja tim ini jadi penyebab terhentinya Liga 1. Yakni tim itu adalah PSS Sleman. Sebelum kita bahas prediksinya, kami mau sedikit nyentil PSS ini. Ini gimana ya PSSI? Tim PSS ini kan terindikasi match fixing di 2018 dan ini udah ditetapkan oleh Satgas Anti Mafia Bola versi Polri. Kenapa sampai saat ini belum juga ada keputusan? Apa nanti nunggu akhir musim gitu? Ya nggak bisa lah. Kenapa demikian? Sebab akan berbahaya. Kalau nanti ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini, gimana? Contoh, ada tim yang lagi di zona degradasi dan sulit naik, terus bikin ulah gimana caranya agar mereka tak terdegradasi dengan cara mengusik-ngusik masalah ini dengan membuat konspirasi. Ah, kami nggak mau main lagi kalau klub tersangka itu belum dihukum. Ah, inilah, ah itulah, yang tujuannya agar liga di stop dan tim dia bebas dari terdegradasi, gitu kan? Apa ini emang disengaja sama PSSI biar semua tim lawan PSS dulu gitu, biar nanti itu lihat dulu nih atau dibikin senjata? Kan bisa aja sekarang diem-diem aja, ujung-ujungnya pas hitung-hitungan poin baru diusut. Klub yang menang lawan PSS dikurangin poin 3, klub yang imbang lawan PSS kurangin poin 1. Ujung-ujungnya apa? Yang harusnya tim ini berpeluang tampil di 4 besar jadi gagal lantaran poinnya dikurangi dengan alasan semua pertandingan yang lawan PSS gak dihitung poinnya. Aduh, entahlah liar kalau lihat tingkah laku PSSI. Kembali ke pertandingannya, laga ini sendiri sangat penting bagi Persib sebab Persib wajib menang di laga ini. Jika Persib menang pun belum tentu Persib bisa finish di urutan kedua klasemen sementara. Sebab itu tergantung Rans dan Madura. Jika Rans dan Madura ini menang dan Persib pun menang, klasemen tak akan berubah. Persib tetap di urutan keempat dan akan menyamai pencapaian musim lalu juga ada di urutan keempat saat paruh musim. Tapi kalau Persib kalah, ini yang bahaya. Kalau kalah, Persib bisa terlempar ke urutan 6 jika dua tim di bawahnya yakni PSIS dan Bali United raih kemenangan. Jadi tak ada kata lain bagi pasukan Boyan Hodak kecuali wajib menang. Sementara bagi PSS Sleman, entahlah, kalau klubnya sih masih bernafsu ya di Liga 1. Terbukti PSS ini masih mengincar sejumlah pemain baru. Tapi bagi sebagian pemainnya sih udah ancang-ancang buat kabur nih dari PSS. Sebab mereka tahu resikonya jika bertahan di PSS. Jika terbukti PSS ini match fixing ya otomatis mereka pun terlempar ke Liga 2.
Jadi jelas ya di laga ini PSS Sleman itu lebih diuntungkan, sebab bagi PSS Sleman menang kalah ya sama aja, tapi bagi Persib menang salah kalah pun tambah salah. Aduh. Rekor pertemuan kedua tim ini kita hitung aja dari 2019 ya, sebab PSS Sleman ini baru naik di 2019. Dari 6 kali pertemuan, Persib unggul 5 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Dan satu-satunya kekalahan Persib atas PSS Sleman sejak 2019 terjadi di Piala Presiden 2022. Kala itu Persib kalah adu penalti 4-2. Selebihnya Persib sukses dan selalu membungkam tim Elang Jawa. Seperti musim lalu, 2 kali Persib sukses tumbangkan PSS dengan skor 0-1 dan 2-0. Track record perjalanan dua tim ini sebelum ke laga ini tuh nggak terlalu jomplang-jomplang amat sih. Ya emang Persib kita tahulah di 9 laga terakhir Persib ini tak tersentuh dengan kekalahan alias unbeaten. Dan tentu saja Persib akan incar kemenangan ke-10 di laga ini agar bisa jadi satu-satunya tim yang unbeaten di 10 laga. Sementara bagi PSS, di 9 laga terakhir menuai hasil yang rata lah. 3 kali menang, 3 kali imbang, dan 3 kali kalah. Nah lalu bagaimana nih persiapan kedua tim ini dan ada pemain siapa aja sih yang kemungkinan akan absen di laga ini? Yuk kita simak aja sama-sama ya. Di kubu Persib Bandung, satu pemain dipastikan akan absen, yakni Nick Wipers yang terkena akumulasi kartu kuning. Sementara pemain lain yang akan absen adalah Zalnando, Reki Rahayu, dan juga Ridwan Ansori. Selebihnya dipastikan siap tampil alias di laga ini Persib hampir full squad. Tapi tentu yang akan jadi sorotan di laga ini di kubu Persib tentu adalah Levi Madinda. Sebab tersiar kabar laga ini adalah laga terakhir Levi bersama Persib. Sebab masa peminjamannya akan habis di Desember ini. Sementara Liga 1 putaran kedua itu dimulai bulan Januari 2024. Meskipun belum diketuk palu, bukan gitu juga maksudnya diketuk palu, bukan kepala si Levi yang diketuk palu. Maksudnya belum diketuk palu ini belum diputuskan secara resmi apakah Levi ini akan dipertahankan atau tidak. Tapi kabar yang beredar jika manajemen Persib ini nggak mau ambil pusing dan nggak mau rugi keluarkan duit lagi jika harus melepas Tyrone Del Pino atau memutus kontrak Tyrone Del Pino, atau nggak mendaftarkan Tyrone tapi Tyrone tetap digaji. Padahal bukan cuma kami dan para bobotoh yang ingin Levi ini tetap di Persib, tapi pelatih Persib Boyan Hodak pun sebenarnya masih ingin Levi ini bertahan di Persib. Ya balik lagi soal strategi dan juga adaptasi, di mana Levi ini udah nyetel dengan permainan Persib, sementara Tyrone harus adaptasi lagi. Tapi ya kumangkewelah iya mah sugan we aya kejutan. Dan kalaupun Levi tetap nggak bisa dipertahankan, ya semoga aja Mang Tyrone ini alus mainannya euy. Menghadapi PSS Sleman, hilangnya Nick Wipers sebenarnya nggak terlalu membuat Hodak ini pusing, sebab masih ada back lain seperti Victor, Jupe, Kakang, bahkan Sato dan Irianto pun bisa jadi back. Cuma permasalahannya adalah Alberto ini nggak cocok main dengan back lain selain Nick Wipers, alias nggak klop kalau diduetin dengan back lain. Beto ini kalau kami lihat cuma cocok diduetin dengan Nick sebab ada pembagian tugas. Nick sebagai pembayang sementara Beto sebagai libero alias tukang sapu bersih. Nah kalau Nick digantikan sama Victor ya Alberto kerepotan sebab Victor udah nggak ada lari, mau ditempatkan sebagai libero tapi udah odoy, mau ditempatkan sebagai pembayang pun Victor ini nggak kuat stamina. Repot kan? Jupe pun sama, selalu hilang fokus dan tell me alias telat mikir. Makanya Jupe ini sering kecolongan. Jadi yang repot ya Beto dan Teja. Ya mungkin satu-satunya cara untuk mengantisipasi hilangnya Nick Wipers ya tempatkan Irianto duet dengan Beto, sementara Klok diduetkan dengan Robi. Tapi kan cuma pelatih yang tahu, kami bukan pelatih. Jadi mungkin seperti ini ya formasi yang akan dipakai Boyan Hodak. Ingat, kalau prediksi kami salah ya wajar, kami kan bukan pelatih Persib. Di bawah Mistar masih ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back kemungkinan ya ditempati oleh Rahmat Irianto dan Alberto Rodriguez. Bek kiri Daisuke Sato dan bek kanan Putu Gede. Duet jangkar kalau prediksi kami ya ditempati oleh Robi Darwis dan Maklok.
Sisi sayap ditempati oleh Beckham Putra dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David da Silva yang ditopang oleh Levi Madinda. Dan mungkin akan seperti inilah formasinya. Sementara di kubu PSS Sleman, tim ini sebenarnya akan tampil full squad. Cuma ada Dave Masten yang cedera, selebihnya sih sehat semua dan tak ada yang terkena akumulasi. Meskipun tim ini tengah goyah, tapi datangnya pelatih baru yang Bertrand Krasson asal Belgia yang kita udah tahu lah pernah melatih tim-tim elit Eropa seperti Napoli dan lain-lain, dan juga pernah latih tim besar di Thailand seperti Ratchanburi FC dan Inter Pattaya. Jadi kami pikir tim ini akan tampil beda juga. Jika kami amati gaya main PSS Sleman di tangan Bertrand saat lawan Persikiri kemarin ya, sebenarnya sih nggak jauh beda ya dengan saat ditangani Miriam Mihail. Mereka ini selalu mengandalkan kecepatan sisi sayap yang nusuk ke tengah. Jadi sisi sayapnya ini bukan crossing ya, sebab PSS nggak punya striker jangkung di lini depan. Yeven selalu diparkirkan dan selalu andalkan Hoki Caraka. Jadi ya itu, senjata utama PSS Sleman itu kecepatan winger mereka yang nusuk ke dalam, dan ini bisa berbahaya jika tak diantisipasi oleh bek kiri dan kanan Persib. Apalagi saat ini Persib kehilangan satu tembok tangguh yakni Nick Wipper. Ini sih bisa dibombardir nih putus sama satu di sisi kanan dan kiri pertahanan Persib oleh Irkamila, Todd Vere ataupun Keisano. Dan ternyata benar, pelatih PSS Sleman Bertrand Krasson mengaku telah melihat beberapa pertandingan Persib di video dan tahu di mana letak kelemahan Persib. Ya tentu saja kelemahan Persib menurut Bertrand adalah serangan balik dan sisi sayap yang bikin Persib ini selalu kerepotan. Dan inilah yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Krasson dalam membongkar pertahanan Persib. Apalagi para pemain PSS ini tengah dalam motivasi tinggi, bukan untuk tim PSS ya, tapi biar mereka ini dilirik tim lain di jendela transfer ini. Jadi ya pasti para pemain PSS ini akan tampil habis-habisan di laga ini. Termasuk sang kapten mereka, Kim Kurniawan jika ditampilkan ya. Yang kabar terbaru yang kami dapat, Kim ini katanya sih atau kabarnya itu isunya ya, akan ditarik pulang ke Persib Bandung nih untuk mengantisipasi jika Dado jadi hengkang ke Dewa United atau Persikabo. Dan kemungkinan seperti inilah formasi yang akan dipakai Bertrand Krasson dalam menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Manuel Pintus. Duet center back ditempati oleh Thales Lira dan Leonard Tupamahu. Bek kiri Abduh Lestaluhu dan bek kanan Ibrahim Sanjaya. Duet jangkar kemungkinan ditempati oleh Kim Kurniawan dan Jihad Ayub. Sisi sayap ditempati oleh Keisano dan Todd Vere. Sementara ujung tombak ditempati oleh Hoki Caraka yang ditopang oleh Jonathan Bustos. Dan seperti inilah formasinya. Laga Persib Bandung versus PSS Sleman ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 28 Oktober 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA. Oke, mungkin itu saja ya sedikit pembahasan kita menjelang laga di pekan ke-17, pekan terakhir putaran pertama antara Persib Bandung kontra PSS Sleman. Nah, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Dan juga ikuti terus nih ya perkembangan karena akan jeda kompetisi, ada Piala Dunia U17. Kami pun akan terus mengupdate soal pertandingan Piala Dunia U17. Makanya stay tune terus di channel Rio Sport. Terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.